Film Kiko in the Deep Sea. Tayang 23 Februari 2023 di bioskop. Pendarahannya baru selesai, tiba-tiba divonis aku kena sinusitis. Ashanti mengungkapkan kondisinya kini sudah berangsur-angsur jauh lebih baik setelah 2 minggu harus bed rest karena sejumlah penyakit yang diderita. Salah satunya yang cukup membuat Ashanti kaget adalah dirinya yang divonis mengidap sinusitis akut. Gara-gara sinus di wajahnya, Ashanti sampai sempat merasakan sesak nafas. Ya langsung tindakan sih. Ya kalau kamu ngeliat ini Takut aku yang dibelek-belek lagi. bukan dibelek kan pasti. Ya kan kamu nggak tahu. Dibelek, Kan katanya kamu diinfus. dibelek terus katanya 3 hari dikasih kapas dulu. Pasti. Nanti baru diambil. Lah ya abis gimana kan nggak bisa kalau nggak dilakukan tindakan itu. Kalau kamu milih endotermasin aku setuju juga, nggak masalah. Senin berarti kita ke dokter. Ya aku bed rest 2 minggu lebih gitu. Nah tiba-tiba di hari kelima kok aku sesak napas, flu, batuk, parah gitu. Sampai aku nggak bisa napas. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Udah selesai pendarahannya baru selesai, tiba-tiba divonis aku kena sinusitis. Istri Anang Hermansyah ini baru mengetahui jika dirinya mengidap sinusitis kronis usai 5 hari mengalami pendarahan karena pergantian alat spiral. Ashanti jelas tak menyangka saat mendengar informasi itu dari dokter. Pasalnya selama ini Ashanti merasa tidak pernah berhubungan dengan yang namanya sinusitis. Cuma dulu dokter pernah bilang hidungku tuh kan asli dari lahirnya agak miring kan. Ini kemungkinan kamu bakal bisa sinusitis, tapi sampai aku gede tuh nggak pernah. Nah baru hari ini ternyata dibilang sinusitis. Nah itu di sini tuh udah banyak banget, udah penuh di pipi, di hidung, di dahi, sama di mata. Sementara itu setelah memeriksanya, Ashanti akhirnya tahu penyebab sinusitis yang bersarang hampir di seluruh bagian wajahnya. Ternyata itu yang disebabkan oleh struktur tulang hidungnya yang miring. Ashanti pun langsung menjalani operasi pengangkatan sinus. Aku pakai apapun pengobatan yang bisa menyembuhkan di luar operasi aku lakuin sekarang. Nah mungkin karena aku nih punya autoimun, jadi terus aku juga dulu kan pernah kena meningitis di 2012. Ternyata sinus tuh bisa larinya ke komplikasi kemana-mana. Jadi sebelum aku sakit yang lebih jauh lagi, mending disembuhin dulu. Dan untungnya bisa, walaupun udah penuh banget di sebelah pipi kiri, alhamdulillah kemana udah kesedot sih. Cuma waktu itu rasanya memang sesak banget. Lebih lanjut, ibu 4 anak ini juga mengungkapkan penyedotan sinusnya yang dilakukan lewat gusi yang rusak. Dengan kata lain, Ashanti menjalani operasi lewat mulutnya untuk mengangkat sinusitis tersebut. Jadi tulangnya dirobek, nggak tahu tulang bagian mana, tulang rahang dalam dirobek jadi deket gusi biar nyampe ke pipi. Terus semua sinus yang di sini yang kental banget itu disedot. Terus ya udah, terus jadi udah dijahit. Cuma ngilu banget udah hilang baalnya. Habis itu tadi ke dokter lagi, yang satu lagi yang dokter sinus juga. Katanya memang yang di pipi sudah hilang, yang di sini tinggal yang di bagian deket mata, dahi, sama hidung masih ada sedikit-sedikit. Nah dia bilang kemungkinan kalau emang nggak mau dioperasi kasih obat. Tadi aku karena aku mungkin dibaalnya kebanyakan ya, jadi aku nggak ngerti bahwa tadi itu dibedah mulut sama kayak dioperasi sebenarnya kata dokter. Cuma dibedah mulut, buka gitu kan dibelek. Kalau aku tahu tadi stres, jadi dokternya nggak bilang. Nggak berasa karena di anestesi kan sekarang baru berasa. Usai menjalani operasi, Ashanti masih merasa sulit berbicara karena efek pengangkatan sinus di bagian mulut sebelah kirinya yang juga menyebabkan wajahnya mengalami bengkak sebelah. Untuk itu, setidaknya ia harus meminum obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Lantas bagaimana support, dukungan, dan semangat yang diberikan Anang kepada Ashanti? Mungkin beruntung di bagian yang lain, tapi kurang beruntung di kesehatan gitu ya. Tapi ya aku nggak pernah, maksudnya kayak oh ya Allah kenapa harus begini, kenapa gitu, itu enggak sih.
maksudnya aku yang namanya manusia kan cobaannya beda-beda. Terus Arsy tuh setiap kali aku sakit kayak mukanya tuh sedih, Arsya juga, jadi kayak harus sehat itu kan juga harus dari dalam tubuh kita ya. Support banget ya, walaupun mungkin bukan yang ngurusin aku gitu, tapi ya dengan dia selalu ada, dengan dia pergi gitu tiba-tiba dia pulang, terus dia juga ngasih makannya gimana, nah maksudnya selalu dia mau tahu tentang keadaan aku, anak-anak juga empat-empatnya, jadi alhamdulillah anak sama suami support semua dan keluarga ya, jadi itu yang buat aku juga jadi punya motivasi untuk berjuang gitu. Perhatianmu luar biasa. Ku akan selalu